Keempat poin ini merupakan konsep dasar dari teori sistem manajemen lingkungan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ISO 14001 ditetapkan bagi seluruh organisasi dan perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan 14001 versi 2015. Oke. Kita lihat perbedaan ISO 14001 versus 14004. ISO 14001 menjelaskan tentang standar manajemen, sedangkan 14004 tentang pedoman standar. Artinya, di 14001 itu menjelaskan tentang bagaimana standar secara menyeluruh tentang sistem manajemen yang diterapkan di ruang lingkup perusahaan secara luas. Sedangkan 14001 tentang pedoman standar. Artinya, standar yang diterapkan di 14004 itu hanya sekedar pedoman saja, tapi tidak untuk manajemen. Selanjutnya, di 14001, standar manajemen SML itu berisi persyaratan secara umum untuk sistem manajemen lingkungan. Sedangkan di 14004 memberikan bantuan bagi organisasi yang ingin menerapkan dan meningkatkan SML sehingga meningkatkan kinerja lingkungan. Oke. Tujuan 14001 untuk mencapai hasil atau keluaran yang organisasi inginkan. Pertama, meningkatkan kinerja lingkungan. Kedua, memenuhi penaatan kewajiban. Ketiga, mencapai sasaran lingkungan. Sedangkan di 14004 digunakan untuk membantu penetapan dan peningkatan SML saja. Namun tidak ada upaya peningkatan kinerja, tidak ada regulasi-regulasi yang perlu ditaati, dan belum ada sasaran lingkungan yang ditetapkan. Itu untuk versi 14004. Kemudian di 14001 itu fokus pada apa dan mengapa. Apa itu adalah penyebab, mengapa itu adalah akibat. Artinya fokus pada sebab akibat. Untuk mengendalikan dampak atau risiko terhadap aktivitas yang berpengaruh terhadap produk dan jasa yang diproses dalam sebuah perusahaan terhadap lingkungan. Sedangkan di 14004 tidak digunakan, tidak dimaksud untuk menyediakan interpretasi tersebut, hanya sekedar persyaratan. Tidak ada upaya untuk mengendalikan dampak, sehingga tidak ada yang diinginkan, tidak ada fokus terhadap apa dan mengapa. Terakhir adalah digunakan untuk audit kesesuaian pada aktivitas sertifikasi. Sehingga ketika disertifikasi 14001 bahwa perusahaan tersebut layak produknya untuk dibeli oleh mancanegara. Oke, hingga saat ini mungkin ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Sampai di sini tentang perbedaan ISO 14000, konsep dan teori, ada yang mau ditanya? Disilakan, dipersilakan kalian bertanya. Mungkin sebelum semester 7 ada mata kuliah yang berhubungan dengan 14001 boleh, operasi ketaatan boleh, kinerja lingkungan boleh. Oke, boleh. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Nama. Nah, perkenalkan nama saya Fikri dari angkatan 2020 semester 7. Izin Hmm, bertanya, Pak, untuk Ya, di Zikri ya. perbedaan Oke, ISO, silakan Zikri. perbedaan ISO 14.001 dan 14.004 itu kan, kalau untuk yang di 14.001 itu apakah dia itu
kesimpulannya kan tadi merupakan ISO yang diterapkan di lingkungan perusahaan ya Pak. Nah, sementara Ya, untuk yang 14004 itu kalau yang dari saya pahami itu hanya sebagai peningkatan apabila ketika kita sudah menjalankan 14.001, ya. maka apabila Mm, kita ingin meningkatkan suatu kinerja dari lingkungan tersebut atau sistem manajemen lingkungan tersebut, maka kita bisa menerapkan 14.004. 14.004 mm. tadi. Apakah benar seperti itu Pak atau ada keliruan dari yang saya pahami? Saya sih Pak. Oke, artinya ada Zikri ya. Ya, Zikri. Oke. Pertanyaannya cukup kritis ya. Nah, orang lingkungan, mahasiswa lingkungan, lulusan teknik lingkungan dituntut untuk berpikir kritis dan sudah ada di Rizky. Oke, Rizky. Mm-mm. Antara perbedaan ISO 14001 versus 14004. Nah, 14004 ini hanya sekedar menjelaskan acuan untuk atau dalam mengendalikan lingkungan, tapi tidak menjelaskan isu tentang lingkungan. Hanya sekedar pedoman, namun tidak berbicara isu. Kira-kira mengerti Fikri ya? Dengar salah Bapak? Terdengar Pak. Oke. Di ISO 14001 itu menceritakan bagaimana isu lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Internalnya itu terdapat di dalam suatu perusahaan yang berdampak pada lingkungan perusahaan khususnya di Indonesia umumnya, sehingga berdampak pada kinerja atau perubahan lingkungan akibat dari proses produksi atau emisi-emisi udara yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, isu lingkungan itu semakin lama semakin tetap berkembang. Makanya berisikan persyaratan secara generik. Nah, generik itu berbicara tentang internal dan eksternal. Nah, mungkin saat ini mungkin kalian pernah mendengar tentang deforestasi, alih fungsi lahan. Nah, itu merupakan isu eksternal berdampak pada global warming. Sehingga perlu ditingkatkan agar dampak global warming itu tadi tidak ada peningkatan di lingkungan atau internal perusahaan. Nah, salah satu bentuk untuk meningkatkan kinerja lingkungan di internal perusahaan itu adalah memenuhi atau mematuhi kewajiban. Salah satu kewajiban itu adalah legalitas atau regulasi. Nah, selain regulasi, maka diperkuat oleh standarisasi. Nah, makanya standar itu disebut standar SNI ISO 14001 versi 2015. Oke. Rizky, mana-mana paham Rizky? Paham Pak. Ah, paham ya? Oke. Ada yang lain mau ditanyakan? Silakan. Anissa Rahmawati boleh. Andini, silakan Azwar juga boleh ini nak Azwar. Boleh Azwar. Oke. Nida Nurisa, Nur Seha. Pak, izin Oke. bertanya. Silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya off cam karena jaringan di sini eh, cukup jelek ya Pak. Saya Ya, izin bertanya aja. nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, bisa dipatahkan jika eh, apa pendapat saya salah. Ya, Ji- ya, eh, boleh. Apakah benar kalau misalkan saya berpendapat bahwa ISO 14004 ini
dalam cakupan yang umum dan ISO 14001 ini yang istilahnya mengerucut ke satu perusahaan. Seperti itu, Pak, atau Ya, gimana? oke. Baik. Pertanyaan yang sangat kritis. Nah, orang lingkungan memang dibutuhkan seperti itu. Anda asal nama siapa tadi? Rajib, Pak. Radit. Radit ya? Oke. Rajib, Pak. Rajit. Oke. Rajit. Oke. ISO 14.000 apakah diterapkan hanya sekedar secara umum saja, sedangkan ISO 14.000 hanya untuk di suatu perusahaan khusus. Itu intinya Radit ya. Iya, Pak. Oke. ISO 14.001 ini disesuaikan dengan versi. Nah, kalau sekarang adalah disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dampak-dampak yang terjadi baik itu di lingkungan internal maupun eksternal. Dalam suatu perusahaan disebut internal, di luar perusahaan disebut eksternal. Di dalam negara Indonesia disebut internal, sedangkan di Eropa, Singapura, Thailand itu disebut eksternal. Sehingga dalam penyesuaian sistem itu tadi 14.001 itu dibentuk menjadi versi 2015. Sedangkan 14.004 belum ada versi. Sehingga 14.001 diwajibkan untuk seluruh sektor usaha. Diwajibkan. Kalau seandainya tidak diterapkan oleh satu perusahaan, akan berdampak pada kurangnya minat pembeli dari luar negeri. Yang kedua, pelanggaran undang-undang. Sedangkan 14.004 belum mencakup tentang kriteria-kriteria di 14.001. Oke, Radit gimana? Dimengerti? Baik, Pak. Cukup dimengerti. Oke, lanjut. Apakah masih ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tujuan SML. Tujuan Sistem Manajemen Lingkungan. Utamanya tujuan dari sistem manajemen lingkungan adalah untuk mengurangi dampak dalam organisasi terhadap lingkungan. Dampak tersebut bisa mencakup K3, pencemaran, pengerusakan, emisi udara, GRK, dan degradasi lingkungan di sekitar perusahaan termasuk masyarakat setempat. Oke. Dan saat ini isu-isu telah bertambah. Isu-isu dampak itu bukannya dapat berkurang tapi berdampak dari perilaku-perilaku yang berasal dari eksternal. Salah satu dampak yang dimunculkan adalah alih fungsi lahan, pembukaan lahan, atau pembuatan pemukiman baru, pembangunan tol, perubahan atau perambahan hutan. Nah, itu merupakan dampak-dampak yang muncul yang saat ini. Nah, sehingga SML itu diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan jenis perusahaan perkebunan untuk mengurangi dampak tersebut. Untuk jenis perusahaan perkebunan. Sedangkan untuk jenis perusahaan pengolahan itu diminta untuk mengurangi emisi udara, konsumsi energi,
meminimalisir limbah, baik itu limbah cair dan limbah padat. Kemudian melakukan recycle atau penggunaan ulang limbah cair, metode teknologi. Eh, Paham ya? Menggunakan air limbah untuk dipakai ulang, diguna kembali, sehingga air limbah yang berasal dari proses produksi tersebut tidak mencemari lingkungan, khususnya pencemaran air bawah tanah, air permukaan, maupun tanah, termasuk pencemaran udara. Pencemaran udara itu merupakan berasal dari proses atau bau yang muncul dari proses produksi itu tadi. Baik itu gas yang dikeluarkan dari cerobong asap maupun bau bahan baku yang menyengat. Sehingga diperlukan mitigasi atau cara bagaimana mengurangi dampak pencemaran udara tersebut. Nah, salah satu bentuk dari pengurangan dampak pencemaran udara itu adalah menggunakan atau renewable. Nah, menggunakan teknologi untuk mengurangi emisi udara. Tuh. Biasanya kita itu menggunakan bahan bakar minyak. Nah, sekarang kita berusaha untuk menggunakan cangkang sawit. Tuh. Itu untuk mencegah pencemaran udara itu tadi. Kemudian, yang pertama adalah tujuan SML itu merupakan semua aktivitas yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Ada yang lebih buruk dari lainnya, ada juga yang bermanfaat atau menguntungkan. Nah, dampak terhadap lingkungan yang lebih buruk itu adalah pencemaran air permukaan seperti daerah aliran sungai, kemudian pencemaran air bawah tanah, kemudian pencemaran tanah. Nah, dampak tersebut akan berpengaruh pada K3. K3, baik itu keselamatan manusia maupun kesehatan lingkungan. Itu adalah dampak lebih buruk dari aktivitas lingkungan. Ada juga manfaat atau menguntungkan seperti limbah padat. Limbah padat tersebut dapat diolah kembali menjadi pupuk sesuai dengan peruntukan dari pupuk-pupuk tersebut. Karena limbah padat itu memiliki 3 jenis. Limbah padat yang masih baru, setengah, dan sudah terurai di dalam tanah. Nah, itu salah satu bentuk yang menguntungkan. Nah, kemudian tujuan SML juga untuk mengidentifikasi semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Perusahaan itu tidak hanya fokus pada sektor industri, tidak hanya fokus pada sektor industri karet, industri sawit, industri kopi, namun semua aktivitas itu termasuk di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti contoh mungkin Universitas Unsika. Nah, kalian diminta nanti untuk menyusun SML di lingkungan Unsika. Ya. Dan dampak terhadap lingkungan serta peraturan-peraturan yang relevan. Artinya, semua aktivitas-aktivitas SML itu perlu diidentifikasi, termasuk dampak yang berpengaruh dan peraturan-peraturan yang diterapkan atau ditaati oleh lembaga tersebut.
Oke. Dari hasil identifikasi di seluruh aktivitas tersebut, maka muncul istilah itu nilai atau ranking ataupun skor dari dampak yang disusun itu tadi, dibuat itu tadi, berdasarkan dari signifikansi atau skala terpenting terhadap organisasi. Misalnya konsumsi energi berapa, debit air berapa, debit limbah padat berapa, bahan kimia berapa. Nah, itu perlu disusun atau dibentuk skor. Nah, metode-metodenya itu disesuaikan dengan sistem atau standar yang digunakan di suatu lembaga tersebut. Karena kenapa? Setiap lembaga memiliki sistem dan manajemen yang berbeda. Namun, tujuannya satu adalah untuk mengurangi dampak dalam organisasi terhadap lingkungan. Oke. Hingga saat ini ada yang mau bertanya? Dalam tujuan SML ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ahmad Firdaus, silakan. Boleh. Muhammad Gilang, Bayu Aji Wicaksono, boleh. Winda Yunita. Oke, silakan bertanya. Oke, silakan. Bahasa pertanyaannya tidak harus bahasa lingkungan ya. Boleh dengan bahasa kalian sendiri. Oke, Anisayo, boleh. Kiki Nur Akmalia. Tes izin, Pak. Oke, silakan. Izin bertanya ya. Ya, perkenalkan diri Eh, terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama Hmm, saya Muafak Saparudin Hasan oke, dari Teknik Lingkungan semester 5. oke. Izin bertanya, Pak. Kan Mm-mm, dari yang kita lihat bahwasannya tujuan SML ini kan demi kebaikan lingkungan lah ya intinya betul. tuh. Dan juga untuk Ya, organisasi ataupun perusahaan tersebut. ya betul. Eh, tapi sebenarnya tuh realita di lapangannya tuh seperti apa sih, Pak? Apakah memang setiap perusahaan tuh sudah menerapkan ini ataupun belum gitu di Indonesia sendiri? Ah, ah, Karena kan saat ini kan perubahan iklim tuh sangat-sangat terasa gitu sama kitanya, betul. apalagi Ya, khususnya di Karawang gitu, Pak. ya, betul, Bang. Betul sekali itu. Eh, Mungkin itu aja Pak yang ingin saya Baik. pertanyakan. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih, Muhammad Saipudin ya. Saparudin. Oke, Muhammad Safarudin. Oke. Ya, mahasiswa Unsi sebelumnya mahasiswa Unsika baik itu semester 7, semester 5 sudah memang betul-betul Bapak nilai udah cukup kompeten ya pengetahuannya ya. Heeh. Pengetahuannya sudah cukup bagus, komunikasinya sudah cukup bagus, tinggal lagi bagaimana pemahamannya nih, lagi tinggal penajaman tadi. Heeh. Tinggal penajamannya tadi dari udah Bapak nilai tadi beberapa pertanyaan, perkenalan tadi suaranya ada beberapa lah mahasiswa yang mungkin masih rada-rada malu itu biasa itu karakter itu. Namun Bapak harapkan yang self confidence-nya masih low ya akan perlu sedikit ditingkatkan. Oke. Muhammad Safarudin. Muhammad Safarudin menanyakan tentang realnya SM2 SML yang diterapkan di sektor-sektor usaha atau industri khususnya. Pada umumnya, sejak tahun 2015
SML 14.000 sudah mulai dicanangkan oleh lembaga-lembaga termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, dikarenakan para manajemen organisasi belum memahami hal tersebut, akibat dari pengetahuan terhadap ekologi, terhadap dampak lingkungan masih rendah. Pertama, ya Safarudin ya, itu yang pertama. Yang kedua, realnya di Indonesia baru terpantau sekitaran 70% dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan. Nah, 70% itu dikategorikan perusahaan-perusahaan berskala internasional. Karena kenapa? Karena ISO 14001 merupakan syarat mutlak dari para pelanggan atau customer luar negeri. Baik itu pelanggan dari Eropa, Asia, maupun Afrika. Nah, merupakan syarat. Sehingga para perusahaan internasional dengan boleh dibilang terpaksa gitu. Dengan sangat terpaksa harus menerapkan sistem manajemen lingkungan. Nah, salah satu tujuannya itu. Nah, dilihat dari perusahaan-perusahaan yang berskala nasional, itu masih banyak yang belum menerapkan. Nah, itu juga terpantau di Provinsi Bengkulu. Salah satu contoh. Perusahaan CPO atau perusahaan TBS cangkang sawit itu mereka belum menerapkan ISO 14001. Namun mereka mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk para pelanggan internasional, persyaratan dari regulasi itu sudah hal yang mutlak. Sehingga mereka sudah tidak mengacu atau fokus ke regulasi. Mereka sudah yakin kalau suatu organisasi itu sudah jelas menerapkan regulasi. Tuh. Nah, udah jelas. Sehingga sebagaimana yang pendapat oleh Muhammad Safarudin tadi bahwa terasa sekali di Karawang. Nah, perubahan global ya itu si Safarudin ya, sangat terasa. Oleh karena itu, di wilayah-wilayah kecil seperti Bengkulu, Jambi, atau Lampung, nah, hal itu tujuan SML itu untuk tidak membuka lahan yang berlebihan supaya tidak terjadi di wilayah-wilayah kota besar seperti Jakarta gitu. Paham ya? Si Muhammad Safarudin. Ya, baik, Pak. Boleh. Dimengerti? Apakah jelas, Safarudin? Kalau memang ada, boleh bertanya lagi. Mungkin izin menanggapi ya, Pak. Ya, boleh. Tadi kan yang dapat saya simpulkan bahwasanya sudah ada 70% dari Seluruh perusahaan yang berstandar internasional ya, Pak. Ya, berstandar internasional. Ya, lalu untuk sekiranya buat perusahaan yang belum berstandar internasional ini apakah ada alternatif lain gitu, Pak? Nah, itu tergantung dari kebijakan atau komitmen manajemen. Seandainya komitmen manajemen itu peduli terhadap lingkungan, maka mereka merasa berkewajiban. Nah, oleh karena itu,
dibutuhkanlah sumber daya manusia yang paham tentang lingkungan. Nah, kalianlah calonnya. Oke, dimengerti kan? Kalianlah calonnya. Oke. Muhammad Safarudin, Oke, paham baik. ya? Oke. Cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi kalian itu merupakan mahasiswa Unsika Prodi Teknik Lingkungan yang merupakan calon pengendali lingkungan di semua sektor atau lembaga usaha, baik itu swasta, BUMN maupun pemerintah. Karena kenapa? Setiap lembaga baik itu jasa, barang maupun layanan minimal harus memiliki tenaga teknis diploma 3 teknik lingkungan minimal. Karena kenapa? Karena ketika dilakukan audit penyesuaian tentang kompetensi, hal itu akan menjadi sebuah poin yang diperoleh dalam organisasi tersebut. Oke, paham ya? Terima kasih Safarudin. Bagus pertanyaannya, kritis. Ada yang lain? Wildan ada. Asila, boleh. Izin bertanya, Silakan. melihat dari data yang sedang terjadi Pak tentang kondisi di beberapa kota besar, artinya ada beberapa organisasi kecil yang terlibat dalam ambil ya Pak dalam penyebaran polusi ini. Organisasi kecil ini apakah perlu juga harusnya perlu siapa maksudnya Ya, perlu. tapi menimbang dari seperti sertifikasi atau mungkin kayak pensiunannya itu mengeluarkan tidak sedikit itu apakah ada solusinya ya? Terima kasih Pak. Oke. Nah, baik. Namanya siapa tadi? Shirley Pak dari Shirley. Ya, bagus. Shirley. Pertanyaannya sangat kritis ya, sangat bagus. Nah, Shirley menanyakan tentang kasus perusahaan yang berskala kecil. Ya, berskala kecil itu artinya menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu biasanya itu masih nasional ya. Yang kemungkinan besar perusahaan yang menengah ke bawah itu masih belum menerapkan sistem manajemen lingkungan. Namun SSL itu diwajibkan untuk sebagai syarat. Bagaimana solusi bagi para perusahaan menengah ke bawah itu terhadap SNL? Karena kenapa? SNL atau sertifikasi SNL tersebut memerlukan biaya yang cukup atau yang sangat tinggi. Itu ya. Nah, salah satu cara untuk mencegah hal tersebut itulah peran para pemangku kepentingan. Siapa itu pemangku kepentingan? Ya, pemangku itu orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Siapa bisa dinas lingkungan hidup, provinsi, pusat, dan daerah. Mereka orang-orang yang terlibat bersama pemangku terlibat buruk bisa membuat legalitas secara internal. Tujuannya untuk melindungi para pembeli tadi dan menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu tadi tidak berdampak pada pencemaran lingkungan untuk memastikan intinya begitu. Oke, jadi Baik Pak, izin menekankan lagi boleh kan. baik
organisasi walaupun skalanya kecil dalam pembagiannya berarti SLU ini wajib ya Pak dalam membentuk Wajib. organisasi ini. Ya. SML merupakan SML adalah suatu persyaratan wajib bagi seluruh organisasi, baik itu berskala besar maupun skala kecil. Nah, perbedaannya adalah bagaimana pemahaman dari SML tersebut. Nah, karena kenapa? Pemahaman dan pengetahuan tentang SML tadi untuk sektor usaha yang berskala menengah ke bawah itu masih sangat kurang. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sebagai calon pengendali atau ahli lingkungan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu Bapak sampaikan kalian sebelumnya, kalian sudah memiliki peluang tinggi di masa mendatang di dunia kerja. Untuk Shirley, paham kira-kira? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada yang bertanya? Kita belajar seperti ini ya. Izin Pak, saya mau Boleh. bertanya Pak. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Alfius Darjasa dari semester 5 Pak. Alfi. Iya, Alfi ya. Alfi Pak. Alfi, oke, lanjut Alfi. Ini berbicara tentang tujuan SLL yang mana itu memberi dampak terhadap lingkungan Pak. Ini saya mau tanya untuk kasus eksternal yang mengancam Pak, mengancam suatu internal itu bisa kita ambil seperti contoh kemarin PLTN Fukushima itu kan reaktor nuklirnya kan bocor gitu Pak. Ya. Memungkinkan kan bahwasannya itu bakal menuju dampaknya kepada Indonesia Pak gitu. Ya, berpengaruh. Ya, apakah wadah internal ini bisa memberikan ancaman pada pihak eksternal tersebut Bapak? Ancaman ya. Iya, ancaman Pak, kayak hukuman gitu. Oh ya, pelanggaran ya. Baik. Itu sumber yang dari perusahaan nuklir ya. Tapi Iya Pak, betul Pak. perusahaan tersebut makanya kita kembali ke peran pemangku kepentingan. Itulah adanya proses penilaian kepatuhan yang disebut proper audit compliance. Audit compliance itu merupakan audit kepatuhan yang terakhir dilakukan setelah dilakukan audit compliance di wilayah masing-masing. Nah, di seluruh organisasi termasuk organisasi yang berskala besar seperti roket itu tadi. Itu salah satu contoh. Nah, audit compliance itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Bisa per bulan, bisa per 3 bulan. Dan hal itu telah terukur tingkat emisi udara yang diperoleh dari eksternal itu tadi terdampak. Gitu. Nah, itu sudah terukur. Nah, kemudian setelah diaudit oleh daerah setempat, diaudit ulang ke provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, selama hasilnya menjadi konsisten, kemudian diaudit ulang lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, disebut audit proper. Nah, oke. Nah, ketika audit proper dilakukan, ditemukan suatu dampak yang muncul dari hasil pembentukan roket menurut si Alfi, hingga terjadi pelanggaran saat itu. Nah, pelanggaran itu kita memiliki pilihan, biasanya memiliki sanksi,
Bisa sanksi administrasi, bisa sanksi ditutupnya suatu usaha. Nah, sedangkan proses dari organisasi roket itu tetap berjalan. Nah, karena kenapa? Karena si organisasi tersebut secara administrasi telah memenuhi sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi itu kita nggak bisa bayangkan. Itu bisa satu triliun, bisa 500 miliar gitu. Nah, itu untuk tadi kasusnya si Alfi ya. Bapak kasih contoh di Bengkulu saja. Di Bengkulu saja ada suatu perusahaan yang mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan adalah limbah produksi itu mencemari daerah aliran sungai. Nah, sehingga ketika diaudit ditemukanlah kecaman itu tadi, pelanggaran itu tadi oleh para asesor dari kementerian. Sehingga ketika dilakukan kesepakatan kepada manajemen tersebut, apakah organisasi tersebut masih tetap dengan tujuannya? Kalau seandainya masih tetap dengan tujuannya, artinya siap menerima sanksi. Sanksi satu adalah dicabut perizinan, sanksi dua adalah memenuhi sanksi administrasi. Nah, informasi yang Bapak peroleh di Bengkulu waktu itu kisaran 5 miliar untuk satu kali kecaman. Oke, gimana Alfi? Kira-kira dipahami? Iya Papa, izin bertanya lagi Pak, berarti Boleh, boleh. prosesnya itu tetap dijalankan tetapi asalkan memenuhi sanksi yang ada gitu ya Pak ya? Betul sekali. Betul sekali. Oke. Hmm. Proses tetap berjalan, aktivitas produksi tetap, namun sanksi tetap dipenuhi. Oke, Alfia. Iya Pak, mengerti Oke, Pak, terima kasih oke, Pak. mantap. Masih ada? Saya izin bertanya, Pak. Boleh. Atas nama Gina Fitrianingsih, angkatan Gina 2021. Fitriani. Oke, Angkatan Gina 21. Fitriani. Ya, bagus. Nah, Pak, Lanjut. ini masih nyambung dari pertanyaan Alfi tadi. Kan Ya, yang saya baca itu tahapan implementasi ISO 14001 itu yang ketujuh itu ada tinjauan kebijakan manajemen. Nah, misalnya kayak mm, kebijakan tersebut itu kayak kurang optimal atau kayak ada aspek-aspek yang kurang gitu, Pak. Itu harus menyusun kebijakan ulang atau gimana, Pak? ya, baik. Ada di poin tua Gina ya. Gina, bagus Gina. Mantap. Nah, itulah yang Bapak suka. Yang Bapak suka adalah bagaimana feedback dari mahasiswanya. Dan ternyata mahasiswa Unsika, khususnya di bawah naungannya Bu Feni, benar-benar luar biasa. Amazing. Amazing sih. Mahasiswanya mantap-mantap. Kompeten semua, smart semua. Oke. Mengenai kebijakan perusahaan terhadap hal-hal yang tidak atau belum terpenuhi. Sehingga apakah hal tersebut perlu dilakukan perubahan? Begitu ya Gina ya? Iya, Pak. Iya. Itulah fungsi sertifikasi. Sertifikasi SML 14001 versi 2015 bertujuan untuk memeriksa, menilai, mengukur, dan mengevaluasi kesesuaian sistem yang diterapkan, baik itu kebijakan, komitmen, sasaran, dan rencana. Jika
ketika sertifikasi atau audit kesesuaian itu diketemukan kebijakan yang tidak sesuai, perlu ditinjau ulang untuk disesuaikan. Sehingga kalau seandainya hal itu masih tidak bisa diperbaiki, artinya perlu dilakukan perubahan. Oke, begitu. Gina, kira-kira paham? Paham, Pak. Terima kasih, Baik. Pak. Terima kasih banyak. Oke, lanjut. Masih ada Rajib Nur Afif. Bapak izin masuk. Boleh, silakan. Nasab nama. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Anissa Nur Savitri dari semester 7. Oke, Saya izin Anissa. bertanya, Hmm. iya Pak, terkait poin nomor 2 di slide yang tertampil, SML Hmm. mengidentifikasi semua aktivitas dan dampak terhadap lingkungan. Dari situ saya sedikit punya gambaran kalau SML ini isinya itu hampir sama dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Kalau Iya, misalkan boleh tahu itu sebenarnya apakah AMDAL memang termasuk ke dalam SML itu sendiri atau oke, berbeda? Dan kalau mantap. misalkan susunannya itu kan dia kan serta di peraturan perundang-undangan yang relevan. Berarti Betul. susunannya SML kemudian diintegrasikan terhadap undang-undang baru AMDAL atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, mantap. Pertanyaannya benar-benar hebat, luar biasa. Untung Bapak ini udah pengalaman 20 tahun di pabrik ini. Kalau seandainya Bapak baru 10 tahun, di 5 tahun pabrik, sepertinya kesulitan untuk menjawab ini. Anis ya? Iya Pak. Oke, Anis. Apakah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, sama halnya dengan identifikasi untuk semua aktivitas yang ada di dalam SML? Betul ya? Iya Pak. Oke. AMDAL bertujuan untuk memeriksa dampak penting lingkungan secara umum dan bagaimana kepatuhannya terhadap regulasi. AMDAL ya, AMDAL ya, hal AMDAL itu aspeknya itu karena AMDAL itu berdasarkan kebijakan dari peraturan yang relevan. Nah, sama halnya dengan identifikasi semua aktivitas dalam SML. Kalau di dalam SML itu disebut analisis risiko atau risk analysis. Nah, di dalam SML itu ada istilah risk analysis sama halnya dengan AMDAL. Kalau AMDAL hanya menerangkan tentang bagaimana dampak penting di lingkungan secara umum dan bagaimana kepatuhannya. Sedangkan di dalam analisis risiko yang dicantumkan dalam SML itu adalah bagaimana dampak yang terjadi, baik itu risiko terhadap lingkungan, manusia, dan produk, agar semuanya itu dapat dikendalikan. Baik itu produk bisa dijamin, lingkungan bisa terjamin, kesehatan dan keselamatan kerja pun bisa terjamin. Itulah disebut aktivitas. Identifikasi di semua aktivitas. Oke. Kira-kira mengerti, Anis? Iya Pak, cukup. Terima kasih. Cukup mantap. Oke, apakah masih ada? Izin bertanya, Pak. Hmm. Silakan. Atas nama siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldianto. Saya izin bertanya, Pak. Jadi, di tempat saya magang itu sedang ada ini apa audit internal. Nah, Mm-mm. di audit itu sering ada laporan. Nah, di laporan itu ada keterangan kayak klausa gitu, Pak. Nah, jadi klausa Mm. itu bagian dari ISO mengenai apa, Pak? Dan satu lagi, Pak, untuk dari ini penyusunan
RKL RPL Rinci itu dari kawasan industri itu tuh untuk memenuhi SNI ISO 14001 atau untuk memenuhi Permenperin 01 tahun 2020 tentang penyusunan LKL RPL Rinci, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, oke. Ali ya, Aldi, Pak. Aldi, oke. Aldi. Menurut pengalaman Aldi selama magang ya Aldi, bahwa ada istilah audit internal di suatu organisasi. Oke. Kemungkinan Aldi belum mengetahui ya audit internal apa dulu. Audit internal itu ada audit internal mutu, ada audit internal lingkungan, ada audit internal K3. Nah, dan ketiga-tiga aspek audit itu dapat dilakukan dalam satu waktu. Nah, maka disebut integrasi dalam satu waktu. Oke. Nah, di dalam audit internal itu terdapat beberapa istilah ISO yang disebut klausa. Klausul boleh, klausa boleh, poin juga boleh. Nah, terminologi dalam ISO itu sebenarnya. Dalam ISO itu menjelaskan tentang klausa atau klausul. Misal kalau untuk audit klausul 9.1, 9.3 tinjauan manajemen, 10.1 improvement. Nah, nah, ke beberapa klausa tersebut menjelaskan tentang poin-poin yang akan diterapkan oleh organisasi tersebut sehingga lebih mudah dipahami. Nah, klausal itu sudah standar, sudah dibakukan oleh lembaga mutu. Baik itu mutu produk, mutu lingkungan, maupun mutu K3. Nah, itu klausal. Jadi ISO itu dalam satu standar. Maunya ISO K3, maunya ISO 14001, maunya ISO mutu, itu klausalnya sama. Namun berbeda aspek atau berbeda ruang lingkup. Nah, dengan klausal yang sama. Nah, makanya diperlukan ada konsistensi atau skop dari siklus sistem itu tadi. Itu ya Aldi ya. Kedua, Aldi bertanya tentang RPL ya Aldi ya. Nah, RPL dan UPL. RPL dan UPL itu merupakan serangkaian dari AMDAL itu tadi. Nah, serangkaian dari AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan. Apa tindakan perusahaan terhadap aktivitas analisis itu tadi? Tindakannya adalah melakukan rencana, disebut RPL. Apa rencana dalam organisasi itu tadi? Kemudian melakukan upaya. Upaya itu adalah tindakan. Kalau tidak ada rencana, bagaimana mengupayakan? Bagaimana mengupayakan kalau tidak ada rencana? Nah, itulah peran RPL dan UPL. Nah, kedua-dua poin ini tadi itu berdasarkan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian kita bandingkan dengan ISO 14001. Nah, RPL dimasukkan dalam ISO 2001 disebut rencana lingkungan. Oke, paham ya? UPL kalau kita masukkan dalam ISO 2010 disebut sasaran lingkungan. Nah, sehingga dalam rencana ini tadi kita ukur, kita programkan, kita evaluasi apakah target yang diinginkan di dalam perusahaan itu sesuai dengan rencana itu tadi per tahun.
persis dengan RPL UPL berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan. Sedangkan rencana kira-kira dipahami? Paham, Mbak. Oke. Oke. Kenapa Mas Adia? Masih ada? Oke. Kalau belum, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke. Mengapa sistem manajemen lingkungan? Kenapa gitu? Mungkin kita sering bertanya ya. Kenapa, mengapa, bagaimana itu. Nah, sekarang mengapa SML? Sistem manajemen lingkungan merupakan sebuah cara, mekanisme, teknik, metode yang memampukan organisasi untuk memastikan organisasi, boleh bahasanya terserah ya, yang memampukan organisasi untuk memastikan organisasi agar dapat mengidentifikasi dan mengelola serta mengurangi dampak lingkungan. Bukan hanya sekedar brand, bukan hanya sekedar merek, eh, bukan hanya sekedar merek. Banyak kasus-kasus di Indonesia bahwa brand hanya sekedar merek, namun masih terdapat juga produk-produk yang kadaluarsa, namun terkendali. Itu banyak contoh ya. Mungkin itu lebih banyak ke konsumsi sepertinya, lebih banyak ke barang konsumsi. Mungkin kalian juga pernah menemukan di lapangan. Kemudian, memerlukan komitmen total dari organisasi untuk mencegah polusi dan mematuhi persyaratan legal yang berlaku. Maksudnya, memerlukan komitmen. Komitmen itu merupakan visi, misi dari top manajemen atau pemilik dari perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, Nah, kalau di lembaga pendidikan itu komitmennya itu kalau kita ambil di prodi itu bisa dari dekan, kalau perusahaan bisa dari direktur, nah, kalau di Invika bisa dari rektor. Nah, kita ambil di skop terkecil. Nah, skop terkecil di lembaga pendidikan itu kita ambil skop prodi. Nah, artinya komitmen dari top manajemen di prodi teknik lingkungan itu bagaimana komitmennya? Nah, secara total dan melibatkan struktur organisasi di lingkungan prodi tersebut. Tentu di bawah prodi ada kajur, ada wakil kajur, ada staf, ada itu. Nah, itu merupakan komitmen dari dekan itu tadi supaya mampu bekerja sama korporat bersama-sama mencegah terjadinya polusi. Nah, mencegah terjadinya polusi, persyaratan-persyaratan menyangkut legalitas suatu lembaga itu tadi tetap berlaku. Tuh. Nah, kalau di perusahaan, polusi-polusi yang dicegah itu adalah seperti polusi udara, air, tanah, daerah aliran sungai, kemudian risiko kebakaran, ini polusi yang diperoleh atau dimunculkan dari sampah organik, sampah non-organik, termasuk limbah bahan kimia yang berceceran, barang bekas yang tidak dikendalikan, kemudian genangan air. Nah, itu semua merupakan polusi yang akan muncul. Oleh karena itu, komitmen pimpinanlah yang
perlu ditotalkan dalam suatu organisasi. Nah, kalau di perusahaan disebut organisasi secara menyeluruh. Kalau di lembaga pendidikan itu, organisasi secara menyeluruh itu adalah Unsika. Nah, menyempit, mengerucut menjadi prodi, prodi teknik lingkungan, prodi teknik sipil, prodi FK, prodi sosial. Nah, jelas di lingkungan prodi itu tadi, menurut pemantauan, nah mungkin kalian pernah jalan-jalan di lingkungan tersebut, terlihat air tergenang di selokan, di drainase, terlihat sampah menyumbat, kemudian tumpukan sampah, kemungkinan sisa pembakaran, kemungkinan sisa barang bekas. Nah, itu mungkin sekalian telah mungkin ada mungkin walaupun sedikit. Ya, itu jelas itu risiko polusi sehingga memerlukan komitmen. Nah, komitmen itu tadi bukan hanya sekedar dari manajemen atau dekan di suatu prodi atau tidak hanya komitmen dari direktur kalau dalam perusahaan. Nah, adanya komitmen juga dari para manajer atau supervisor di bawahnya. Sehingga ruang lingkup atau kondisi lingkungan di organisasi itu tadi terkendali dari risiko polusi. Oke. Kemudian mendorong peningkatan berkelanjutan. Artinya peningkatan itu adalah kalau seandainya hari ini terlihat ada tumpukan sampah, peran dari organisasi itu tadi adalah berusaha untuk mengurangi, mengendalikan, memonitoring, atau menyingkirkan sampah-sampah tersebut. Tidak hanya sampah, termasuk genangan air, drainase yang tersumbat, kemungkinan limbah bahan kimia yang tercecer akibat dari em, oli motor, pelumas motor. Nah, itu untuk lingkup lembaga pendidikan. Kalau untuk lingkup perusahaan itu, ya barang bekas mesin, sisa pelumas, oli, sampah-sampah domestik, kemudian limbah air, limbah padat. Nah, itu dikendalikan secara terus-menerus tanpa henti dan bertahap. Disebut sustainable. Nah, kalau bahasa Indonesia berkelanjutan. Kalau bahasa sosialnya itu ya terus-menerus tanpa henti, walaupun perlahan-lahan. Gitu. Kemudian terakhir, tidak ada SML yang sama. Maksudnya, sistem manajemen lingkungan yang diterapkan di seluruh organisasi atau perusahaan itu tidak sama sistemnya. Perusahaan A modelnya berbeda, perusahaan B caranya berbeda, perusahaan C teknisnya pun berbeda. Namun dengan standar yang sama. Artinya, tujuan SML adalah untuk mencegah, mengendalikan, dan merehabilitasi atau memulihkan lingkungan supaya menjadi sehat. Nah, artinya setiap organisasi berbeda dan memiliki keunikan. Nah, walaupun satu perusahaan sejenis, satu ini pabrik karet, ini pabrik karet, namun memiliki keunikan yang berbeda. Apa keunikannya itu tadi? Setiap ruang lingkup SML, ruang lingkup perusahaan jelas memiliki dan memiliki perbedaan risiko. Kemungkinan di perusahaan ini risikonya pencemaran air karena berdekatan dengan air sungai. Kemungkinan di perusahaan ini berisiko pada danau karena berdekatan dengan danau.
Kemungkinan perusahaan ini berisiko pada air lahan gambut karena berdekatan dengan muara. Nah, itu salah satu keunikan. Termasuk lembaga pendidikan. Kemungkinan Unsika lebih kecil risikonya, sedangkan universitas lain lebih besar. Kok sama-sama universitas, kok berbeda? Itulah disebut keunikan. Nah, tergantung dari komitmen manajemennya. Artinya manajemen itu bukan bicara bicara direktur. Manajemen itu bicara orang yang bertanggung jawab agar memiliki komitmen. Nah, artinya begitu. Nah, keunikan memiliki keunikan dampak lingkungan baik positif maupun itu alam negatifnya. Untuk karena kenapa? Ya yang positif mengikuti, negatifnya yang positif mengikuti. Oke, sampai di sini. Mungkin masih ada yang mau tanya? Boleh, silakan. Saida, Zalfa, boleh. Setia Firizki, boleh. Silakan bertanya. Bapak sangat senang dengan kalian muncul, menyuarakan, memiliki ide yang tinggi, memiliki pola pikir kritis, boleh. Boleh berdasarkan pengalaman yang kalian temui, silakan. Dea Naradian, boleh silakan. Pertanyaan ini tidak harus berdasarkan apa yang Bapak jabat. Kenapa di sektor usaha saja? Kenapa di sektor lembaga saja yang diminta? Oke, silakan Vira Widya. Oke, oke. Rajiv Azwar, boleh silakan Azwar. Peserta masih 66 ya, masih full ya. Boleh, silakan. Oke, silakan. Bapak sangat respon kalian bertanya ya. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Notat nama siapa? Kenalkan, nama saya Fikri, Pak. Fikri. Oke, silakan Fik. Ya, saya Fikri dari semester 7 angkatan 2020 ya, Pak. Semester 7 ya. Ya. Silakan Fik. Untuk SML ini sendiri kan salah satu dari pilar itu kalau nggak salah di akhir itu memperoleh sertifikasi ya Pak untuk di. Nah, kalau memang semisalnya ISO ini pada akhirnya untuk kita mendapatkan sebuah sertifikasi pasti ada yang namanya perusahaan-perusahaan yang istilahnya menyediakan jasa atau sebagai pihak ketiga untuk meloloskan perusahaan-perusahaan lain agar dipermudah untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, apa kalau ya, pertanyaan saya di sini untuk sertifikasi sendiri, apakah masih banyak gitu Pak perusahaan-perusahaan yang istilahnya diloloskan gitu dari pengalaman Bapak selama di lapangan, meskipun dalam perusahaan tersebut ada beberapa yang tidak memenuhi gitu dari aturan-aturan yang ada di ISO 14.001 ini gitu. Karena ini kan sangat berpotensi ya Pak, karena ujungnya sertifikasi mungkin ini bisa jadi salah satu bisnis yang cukup bisa diperebutkan gitu. Betul. Dengan perusahaan-perusahaan swasta lain hanya membuka bagaimana membantu untuk
mendapatkan sertifikasi tersebut kan bisa dibisniskan gitu Pak. Nah, Betul, selama di lapangan, apakah itu banyak terjadi gitu Pak? betul, baik. Fikri, udah tertuju ya Fik ya? Ya Pak, Fikri sudah tertuju. Sudah magang? Belum magang Fikri ya? Sudah magang? kebetulan saya sudah KP sih Pak, sudah kerja praktek sudah. Udah kerja praktik? Oke, Ya, mantap Fikri ya, mantap. Suaranya ini udah memang benar-benar luar biasa menurut Bapak ya. Udah kelihatan ini suaranya ini. Oke, menurut Fikri, SML memiliki tujuan memperoleh sertifikasi. Jawabannya iya. Ya kalau kalau tidak ngapain ngabisin uang? Ya Fik ya, jawabannya iya. Apakah ada lembaga yang pembermudah atau lembaga yang terbentuk untuk mempermudah hal tersebut? Banyak sekali. Apalagi di wilayah Jakarta ya, di wilayah sana, di wilayah Jawa ya umumnya. Banyak sekali. Kenapa? Banyak sekali lembaga-lembaga yang berdiri secara independen untuk mempermudah proses sertifikasi bagi lembaga-lembaga perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan itu ya bisa nasional maupun internasional. Nah, itu lembaga-lembaga tersebut bisa berdiri secara independen berdasarkan dari ketentuan-ketentuan regulasi. Banyak contoh mungkin kalian di wilayah Jawa itu sangat banyak itu di sana lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga sertifikasi yang menawarkan jasa mereka itu untuk mensertifikasi suatu perusahaan. Nah, itu sangat banyak itu. Tinggal perusahaannya lagi. Itu ya Fikri ya. Ya sangat banyak. Mungkin tak perlu disebutin ya. Oke, karena berdampak nanti kalau disebutin. Kemudian, apakah masih banyak hmm, perusahaan-perusahaan yang diloloskan, sedangkan masih banyak risiko-risiko atau ketidaksesuaian-ketidaksesuaian ditemukan sertifikasi atau proses sertifikasi bisa menjadi ajang bisnis. Tuh ya si Fikri ya, apakah masih banyak? Nah, perusahaan-perusahaan itu masih jawabannya, masih banyak. Nah, oke. Apakah hal itu menjadi ajang bisnis? Ya, jawabannya begitu. Nah, jawabannya seperti itu ya Fikri ya. Kenapa begitu? Nah, itulah peran kalian sebagai calon pengendali. Nah, untuk melakukan pemantauan, untuk melakukan analisa bahwa kira-kira hal tersebut diperlukan atau tidak, dipersyaratkan atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah masih banyak perusahaan-perusahaan yang diloloskan ya? Nah, kita tidak mengarah ke SML, namun mengarah kepada SNI. Mungkin Fikri pernah menemukan suatu konsumsi, mungkin di Indomaret, mungkin di Hypermart, mungkin kita nggak tahu ya di mana-mana bisa jadi. Pernah nggak memperoleh atau Fikri sendiri memperoleh atau membeli atau terbeli makanan yang kadaluarsa yang masih terpajang di satu tempat, masih terpajang, sedangkan masanya sudah kadaluarsa, expired. Namun sertifikatnya sudah ada. Nah, itulah
yang dipertanyakan. Kenapa, apa, mengapa. Kita kembali ke ajang bisnis. Kita kembali ajang bisnis. Nah, karena ini adalah proses bisnis yang sama-sama ingin saling menguntungkan antar pihak, artinya hal ini merupakan rahasia umum. Nah, sebenarnya rahasia umum. Nah, bagi seluruh lembaga. Yang terpenting adalah bagaimana produk, barang, dan jasa ini telah sesuai dengan persyaratan, regulasi, dan keinginan masyarakat atau pelanggan. Nah, persyaratannya itu adalah persyaratan supaya lembaga atau organisasi tersebut tetap berlanjut. Oke. Sedangkan regulasi adalah aspek perizinan, itu menyangkut izin penjualan, HO, izin lingkungan, izin perusahaan komersial, dan banyak lagi. Kemudian keinginan pelanggan. Selama kedua-duanya ini, baik itu persyaratan regulasi terpenuhi, jelas tidak meragukan lagi minat atau daya tarik pelanggan karena telah dibuktikan oleh beberapa persyaratan ini, termasuk sertifikat. Sertifikat SNI, sertifikat ISO, sertifikat itu sudah terpampang di dalam kemasan. Mungkin kalian pernah melihat atau belanja ya di belanja barang satu. Dan di sana telah terpampang itu NSI nomor berapa, ISO nomor berapa, 14.000 nomor berapa. Itu udah kelihatan di sana. Nah, brandnya begitu. Realnya, nah makanya realnya malah berkata lain. Nah, namun walaupun realnya itu berbeda, organisasi ini sudah dilindungi oleh sertifikat ini tadi, oleh sertifikat standarisasi dan regulasi. Oke, demikian Safik. Kira-kira paham? Fikri ya? Oke, oke Fikri. Coba, baik, Pak. Kira-kira apakah Fikri memahami? Nah, rumit, sangat rumit. Bapak sampaikan ke kalian, ilmu lingkungan atau teknik lingkungan itu merupakan ilmu yang paling mudah. Ilmu paling tua adalah fisika. Ilmu lingkungan adalah ilmu yang paling mudah. Ilmu bungsu akan semakin luas, akan semakin rumit. Nah, semakin banyak pengetahuan kalian tentang lingkungan, kalian juga akan semakin berkompetensi, akan banyak pemahaman yang terus meningkat, meningkat, meningkat. Oke, Fikri, gimana? Baik, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ibu Feni, apa masih di tempat? Kita usainya jam berapa? Iya, Bapak. Sampai Nah, jam 20.40 ya, Pak, untuk di jadwal ya, nah ini sekarang udah BSKS. 30. Soalnya saya udah Iya. soalnya saya udah terhipnotis sama mahasiswa ini loh, Bu. Oh, nggak apa-apa, Mereka Pak. sangat Silakan, antusias Pak. ya. Mereka benar-benar sangat antusias dan respon kayak gitu. Saya senang sekali gitu. Siap, siap, Pak. Mungkin kalau Oh, misalkan masih banyak teman-teman gitu ya yang antusias bertanya, dan kalau Bapak juga ada waktu, bisa diskusi nanti, Pak, di luar kelas kali, Pak ya, ya. Karena mungkin mereka baru pertama kali kenal dengan SML ini, jadi banyak pertanyaan seperti itu, Pak. oh.
baik. Soalnya Bu, kalau 20.40 sekarang 38, arti 2 menit lagi gitu. Iya, atau boleh deh Pak, plus minus 10 menit lah ya mungkin. Soalnya ya Iya Pak. mahasiswa ya benar-benar ya sangat sangat itu ya semangat ya saya suka saya itu Bu. Iya, iya, siap Pak. Iya, mangga Pak, Baik. dilanjutkan Pak. Mungkin sampai Lanjut baik. jam 20.50 kali Pak ya. Baik 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 Bu. Terima kasih Bu. Oke, Iya, kita terima kasih Pak lanjut juga. ke tujuan SML sudah. Mengapa SML pun sudah. Nah, tadi sudah ke mengapa SML ya. Sekarang kita masuk ke konsep ISO 14001 2011 dalam organisasi. Nah, sebagaimana yang ditanyakan oleh kalian, salah satu kalian tadi tentang klausul ya. Nah, klausul tentang 4.1, 4.2. Nah, inilah disebut konsep ISO. Jadi, konsep dalam ISO tadi adalah klausul 4 konteks organisasi. Nah, ini konsep konteks organisasi memahami apa sih perusahaan tersebut, bagaimana isinya, siapa yang mengendalikannya, bagaimana isu-isu yang berdampak. Untuk kemudian, dua, memahami harapan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Ya banyak sekali yang sangat berkepentingan ya dalam suatu organisasi itu. Oke, kemudian menentukan lingkup SML, ruang lingkupnya seperti apa. Ya kalau industri karet, ya lingkupnya tentang karet. Kalau lingkupnya pendidikan, eh, artinya tentang pendidikan. Nah, kemudian masuk lagi ke klausul 5, kepemimpinan atau leadership. Nah, nah, di sana menunjukkan tentang bagaimana sikap pemimpin, komitmennya bagaimana, kebijakannya bagaimana, peran dan tanggungnya seperti apa. Tuh. Kemudian klausul 6, tindakan terhadap risiko dan peluang. Nah, disinilah apa sesuai yang ditanyakan oleh rekan-rekan kalian tadi, salah satunya tentang RPL, AMDAL, UPL. Nah, itu masuk ke klausul 6 tentang rencana. Nah, itu tentang rencana. Kalau ada dalam regulasi adalah AMDAL. Bagaimana rencananya? Oke. Kemudian masuk ke klausul 7, dukungan. Dukungan itu merupakan sumber daya pendukung. Nah, sumber daya pendukung itu seperti kemampuan dari peralatan, teknologi, sistem, dan manusia. Kalian merupakan calon sumber daya itu tadi. Kemudian bagaimana kepeduliannya, keprihatinannya seperti apa? Nah, saat ini ya si perilaku kepedulian itulah yang masih kurang ya, di tengah-tengah sosial, di tengah-tengah sosial. Nah, kemudian komunikasi. Nah, komunikasi, komunikasi itu makanya Bapak tadi sebelumnya Bapak minta kalian itu memperkenalkan diri dulu, bagaimana suaranya, bagaimana ekspresinya, bagaimana bagaimana respon kalian. Nah, ternyata Bapak pantau komunikasi kalian itu memang sudah cukup bagus ya. Nah, kemudian komunikasi internal. Komunikasi internal itu bisa rapat internal 1 bulan sekali, bisa diskusi, nah, tentu bisa melalui platform, bisa melalui brosur, bisa melalui pengumuman. Nah, itu tergantung dari prosedur atau komitmen dari perusahaan itu tadi atau lembaga itu tadi. Kemudian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini kalau saat ini kita berbasis digital. Semuanya berhubungan dengan digital, bisa melalui Zoom, Google Meet, Webex. Nah, kalau untuk luar negeri saat ini mereka lebih cenderung melalui platform khusus. Nah, platform khusus itu ya mereka mereka malah membuat atau menciptakan suatu wadah ya, wadah khusus supaya kerahasiaan mereka itu terproteksi atau terlindungi.
Nah, kemudian informasi yang terdokumentasi. Nah, kemudian klausul 8 adalah Hmm, operasi. Operasi itu adalah aktivitas proses. Kalau perusahaan itu produksi, kalau lembaga itu prosesnya adalah belajar mengajar. Nah, kemudian evaluasi kinerja. Nah, salah satu bentuk tadi adalah audit internal, tinjauan manajemen, dan audit sertifikasi, termasuk compliance audit. Nah, kemudian terakhir adalah klausul 10 adalah improvement atau peningkatan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah tindakan-tindakan perbaikan yang akan diambil, bagaimana metodenya, bagaimana teknisnya. Sehingga risiko-risiko yang berdampak buruk pada lingkungan itu tadi dapat berubah sehingga tidak lagi berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan dan kualitas produk. Baik, kita masuk ke slide terakhir adalah tugas penyusunan dokumen Sistem Manajemen Mutu Pendidikan dan Lingkungan 14.001 versi 2019 terintegrasi perorangan. Nah, contohnya sudah Bapak kirim ke kalian ya. Oke, gimana? Apa kalian sudah memahami? Contohnya sudah Bapak kirim ke kalian. Nah, kalian silakan menjelajah browsing di Google tentang sistem manajemen mutu pendidikan lingkungan terintegrasi. Metode penyusunan itu tidak harus seperti contoh yang Bapak berikan. Boleh dengan model lain. Boleh melalui tanpa forman, boleh deskripsi, boleh berupa ringkasan, silakan. Akan tetapi sesuai dengan klausul-klausul ISO tadi. Klausul 64 berapa isinya, klausul 5 apa isinya. Nah, sampai ke klausul 10. Tidak harus seperti yang Bapak berikan itu tadi. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, kalian silakan browsing, pasti kalian temukan nanti itu, nanti kalian sesuaikan, asalkan sesuai dengan klausul-klausul dari 4 sampai 10 tadi perorangan. Kira-kira paham ya? Paham ya? Nah, tugas tersebut dikumpulkan sebelum pertemuan kedua. Hard copy-nya dikumpulkan dengan Ibu Feni, soft file-nya kirim ke Bapak dalam bentuk PDF. Nah, melalui email yang tercantum di slide. Oke. Kira-kira paham enggak? Seandainya masih ada yang paham, silakan boleh WhatsApp Bapak ya melalui WA Group supaya lebih mengerti. Apabila ada yang masih belum mengerti, silakan. Oke. Oke, gimana? Kira-kira sudah mengerti dengan tugas tersebut? Izin Hmm. bertanya, Pak. Ya, boleh. Eh, Sebelumnya tadi maaf Pak, saya kurang nangkep ya. Jadi itu Mhm. untuk eh ini kan tentang pendidikan dan lingkungan ya. Itu Ya. harus di yang Unsika atau yang lain juga boleh gitu, Pak? Hmm, menurut Bapak, karena kalau seandainya nanti diambil dengan universitas lain atau lembaga lain, karena nanti tugas Bapak yang akan Bapak berikan itu nanti terus mengerucut dari mulai penyusunan dokumen, analisis risiko, identifikasi risiko. Nah, nanti kita lingkupnya adalah Unsika. Jadi, kalian lebih mudah nanti untuk mengidentifikasi hal tersebut. Nah, tak khawatirnya kalau di lembaga lain,
Kaliannya nanti perlu waktu dan sedikit rumit. Nah, itu maksud Bapak. Oh iya, Karena baik Pak. dokumen-dokumen Unsika ini nanti terus mengerucut dia sampai ke rencana atau sasaran lingkungan tadi. Tuh. Boleh kalian browsing di internet atau di Google, nanti banyak cara itu nanti. Silakan kalian paraphrase, ya, paraphrase sistem manajemen lingkungan, mutu pendinsika dan lingkungan. Boleh kalian paraphrase. Bentuknya silakan sesuai dengan ide kalian itu sendiri. Kira-kira mengerti? Mengerti Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik. Yang lain? Ya. Bagaimana yang lain? Oke. Nah, untuk absen, untuk Bapak ya, Bapak minta kalian mengisi absen ya. Bapak kirim di WAG ya. Nah, oke. Untuk absen, nanti mohon segera diisi ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, baik. Terima kasih atas partisipasi kalian malam ini. Ada 66 peserta. Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya nggak berkurang ya. Kalau bisa lebih dari 66 ya. Karena kenapa? Karena sayang sekali kalau kalian melewati mata kuliah ini. Karena kenapa? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah tingkat tinggi yang dipelajari oleh level master. Nah, sebagaimana Bapak sudah informasikan kan kalian bahwa Bapak juga instruktur mata kuliah SML di Pasca Sarjana Universitas Bengkulu. Nah, kalian sudah mempelajari hal ini. Nah, untuk itu Bapak harapkan kalian fokus, punya niat untuk tetap belajar. Karena kenapa? SML tidak berdiri di tempat, dia tetap berubah dari tahun ke tahun. Dia tetap berubah dari tahun ke tahun. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ibu Feni, boleh eh, di closing Bu ya. Eh, Ya. maaf Pak, untuk Hmm. Bu Feni tadi